Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam belajar, dan salam semangat kepada Bapak Guru hebat yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Guru semua terkait pembelajaran atau pelatihan yang sedang saya ikuti. Adapun pelatihan sedang saya ikuti kali ini adalah seri Semangat Guru 2. Nah, pada video kali ini saya akan merefleksikan untuk topik motivasi dan merdeka belajar. Namun sebelum ke video berikutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Vivi Mailani. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pacet di Jalan Hanjawar, nomor 25 Cibodas, Pacet, Cianjur. Tujuan saya membuat video ini diantaranya yaitu untuk merefleksikan materi yang sudah saya pelajari pada pelatihan kali ini. Dan di video kali ini akan menjawab 3 pertanyaan. Di antaranya, hal baru apa yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar. Lalu kedua, bagaimana lembar motivasi 1 membantu saya untuk melatih motivasi. Dan ketiga, apa tips saya untuk para pengajar dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Baik, untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, hal baru apa yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Motivasi adalah dorongan dalam diri sendiri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan. Karena tanpa motivasi berarti tidak ada dorongan dalam diri kita sendiri untuk mencapai target kita tentunya. Dan motivasi ini merupakan energi yang cukup besar yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi ataupun untuk mencapai tujuan tadi. Jadi, dalam mencapai tujuan kita, motivasi itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, jenis motivasi. Nah, jenis motivasi ini ada 2, yaitu konten dan proses. Nah, untuk konten sendiri, apa yang memotivasi saya? Lalu teori motivasi yang berisi tentang konten yaitu adalah hierarki Maslow. Lalu yang kedua, proses. Bagaimana saya termotivasi? Nah, teori motivasi proses ini adalah setting goals. Yang kedua, pertanyaan, bagaimana lembar aksi 1 itu membantu saya untuk melatih motivasi. Nah, refleksi mengajar dan refleksi belajar yang saya lakukan ada beberapa tahapan, langkah-langkah. Langkah yang pertama, kita memetakan kebutuhan diri dengan piramid Maslow. Lalu yang kedua, menyusun tujuan belajar. Yang ketiga, strategi umpan balik berkelanjutan. Lalu untuk refleksi belajarnya bagaimana? Refleksi belajar itu sendiri pun yang pertama dilakukan memetakan kebutuhan kelas dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran sebelum kita masuk ke materi dengan tujuan kita mengetahui kemampuan awal peserta didik kita, seberapa presentasi dari peserta didik yang mungkin belum mengetahui sama sekali atau mungkin yang sudah mengetahui atau mungkin baru mengetahui sebagian. Lalu langkah kedua, memandu murid untuk menyusun tujuan belajar. Yang ketiga, merancang strategi refleksi belajar. Nah, untuk refleksi mengajar ini pada lembar aksi 1 saya sudah lakukan. Di sini saya sudah menyampaikan karakter pribadi saya, diantaranya yaitu saya termasuk orang yang mau dan suka mempelajari hal baru dan berusaha mencari tahu, dan selain itu pun saya menyadari ada banyak kekurangan yang masih harus terus dikembangkan, baik mungkin dari segi IT, public speaking,
maupun interaksi dengan sesama. Namun 3 hal di atas sekarang sedang berkembang dan akan terus dikembangkan karena saya merasa sebagai guru wajib untuk terus belajar. Lalu pantang menyerah dengan kondisi tantangan saat ini. Sedangkan potensi yang saya kembangkan yaitu dari segi IT dan komunikasi dengan berbagai cara. Apakah mungkin mengikuti pelatihan atau mengamati rekan guru lain yang dapat dijadikan contoh baik. Lalu yang kedua, kebutuhan fisiologis yang dilakukan di kelas. Apa sumber daya, orang, aktivitas atau pengalaman yang dapat membantu saya semangat belajar? Yang akan membuat saya semangat belajar mengajar adalah tentunya dengan antusias murid-murid ketika diberikan materi baru. Nah, dengan antusias tersebut sehingga memunculkan adrenalin yang sangat tinggi bagi saya untuk terus bersemangat dan untuk terus mengembangkan kompetensi saya. Lalu kebutuhan rasa aman di kelas. Siapa rekan guru atau teman belajar yang membuat saya termotivasi dan makin semangat mengajar? Rekan guru yang membuat saya termotivasi dalam mengajar adalah diantaranya kedisiplinan guru-guru di sekolah saya yang menurut saya sudah sangat baik, sehingga semakin menyulut emosi semangat dalam diri ini. Lalu kebutuhan relasional, bagaimana saya membangun relasi yang baik antar guru dan murid. Selama ini saya membangun relasi dengan murid yaitu dengan cara mengenal mereka, karena sesungguhnya setiap anak itu adalah unik. Metode yang saya lakukan dapat berupa asesmen diagnostik, baik itu berupa kuesioner, tanya jawab, menggambar, ataupun dalam bentuk tulisan. Lalu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini apa yang menjadi kekuatan yang bisa saya banggakan sebagai seorang guru? Yang menjadi kekuatan yang bisa saya banggakan sebagai seorang guru adalah konsistensi dalam memberikan yang menjadi hak bagi murid. Misalnya, dengan selalu hadir ketika jam pembelajaran, berusaha untuk tidak mengabaikan hak murid meskipun ada kegiatan lainnya. Lalu kebutuhan aktualisasi diri. Bagaimana cara saya melakukan refleksi kegiatan yang saya kerjakan? Cara saya melakukan refleksi kegiatan adalah dengan melakukan klarifikasi materi pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini dan memberikan umpan balik untuk peserta didik. Lalu menyusun tujuan pengembangan diri sebagai guru. Nah, buatlah tujuan yang menggambarkan diri secara spesifik apa yang ingin saya capai sebagai seorang guru. Tujuan spesifik saya sebagai seorang guru diantaranya saya ingin sekali berkemampuan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena itu menjadi harapan saya dan cita-cita saya agar saya dapat memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka. Sehingga tidak ada lagi murid yang merasa tidak diperhatikan oleh gurunya atau merasa diabaikan oleh guru untuk mata pelajaran tertentu. Yang kedua, saya ingin sekali hubungan emosional sosial dengan peserta yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Selain itu, saya ingin sekali diberi kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga dapat mengimbangi kebutuhan peserta didik dengan kondisi zaman yang terus berubah. Lalu yang keempat, saya ingin kesejahteraan yang lebih baik. Lalu strategi umpan balik yang berkelanjutan. Berkomunikasi baik dengan rekan di lingkungan kerja saya dapat membantu saya menjadi pribadi yang lebih terbuka. Lalu mengurangi hal-hal yang kurang produktif dan diisi dengan sesuatu yang lebih manfaat, sehingga dapat mengejar ketinggalan tugas yang mungkin belum tuntas. Lalu berusaha konsisten mengikuti diklat-diklat, terutama diklat sekarang yang sedang saya ikuti untuk menunjang kompetensi saya. Apa saja perilaku menantang yang saya alami? Saya masih memilah-milah topik bahasan ketika bersama rekan kerja, dan itu menjadi tantangan buat saya karena saya harus memilih topik mana ya yang akan saya bahas, yang akan saya sampaikan, atau mungkin yang saya akan diskusikan dengan rekan kerja saya.
Lalu yang kedua, saya masih berusaha memilah mana yang menjadi prioritas terpenting dari beberapa tuntutan tugas yang harus diselesaikan. Lalu sebisa mungkin mengatur waktu antara mengajar dan belajar untuk beberapa diklat-diklat atau pelatihan. Lalu yang ketiga, bagaimana aksi selanjutnya? Berusaha berada di lingkungan yang membuat saya nyaman, konsisten dengan tugas yang menjadi prioritas, konsisten menyelesaikan sampai tuntas diklat-diklat atau pelatihan yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua, refleksi belajar. Profil murid, bagaimana cara saya mendapatkan informasi tentang faktor-faktor tersebut. Yang biasa saya lakukan dengan memberikan asesmen awal pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana seputar kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Selain itu dapat pula disajikan gambar-gambar dan meminta peserta didik untuk menganalisisnya. Lalu sadar tujuan, bagaimana membantu murid untuk sadar dan komitmen pada tujuan. Memang berat untuk membantu semua murid di dalam kelas untuk sadar diri dan komitmen pada tujuan. Karena setiap murid itu kebutuhannya berbeda, apalagi dengan jumlah murid yang cukup banyak di setiap kelas. Namun, upaya pertama yang saya lakukan adalah mengingatkan kembali apa tujuan mereka bersekolah, apa cita-cita mereka ke depan, dan apa yang akan dilakukan ketika lulus nanti. Lalu, merancang strategi refleksi belajar. Bagaimana strategi belajar yang mengakomodir kebutuhan murid? Strategi belajar yang mengakomodir kebutuhan murid diantaranya dengan melakukan pemetaan kemampuan awal murid dan mengelompokkannya sesuai indikator yang disediakan. Setelah mengelompokkan, barulah dilakukan pembelajaran sesuai kelompok tadi. Pembedanya bisa dilakukan dengan instrumen yang berbeda pula, namun tetap standar ketercapaian harus terpenuhi. Lalu bagaimana membantu murid melihat dampak atau manfaat dari tujuan yang telah dibuat? Dengan cara melakukan pembelajaran yang kontekstual, beri pihak pada murid agar murid tahu bahwasanya apa yang mereka sedang pelajari itu betul-betul dibutuhkan. Lalu yang ketiga, bagaimana membantu murid menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan. Cara menyesuaikannya tentunya dengan bertahap, tidak naik tingkat jika belum lulus di tingkat sebelumnya. Artinya tidak ke materi selanjutnya jika belum paham materi saat ini. Karena sesungguhnya bukan target tercapainya kurikulum, tapi sedalam apa kemampuan peserta didik untuk materi tertentu. Nah, sekian refleksi dari saya. Mungkin tips atau quotes yang bisa saya sampaikan, belajar sepanjang hayat adalah cermin seorang guru yang semangat untuk terus bertumbuh. Terima kasih, salam semangat, salam sehat untuk guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.